selamat datang di Bernard Simamura Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Administrasi Negara, topik 32 dari 60 topik. Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara. Bagian 2, penyewaan sebagian tanah atau bangunan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Dalam pola sewa menyewa barang milik negara yang berupa bangunan atau bangunan oleh pengguna barang, kuasa pengguna barang, tidak selamanya tanah atau bangunan itu disewakan semuanya. Akan tetapi, sering terjadi proses sewa barang milik negara hanya mencakup sebagian dari tanah atau bangunan. Sebelum mengulas lebih jauh mengenai sewa sebagian barang milik negara oleh pengguna barang milik negara atau kuasa pengguna barang milik negara, perlu diketahui dahulu yang dimaksud dengan pengguna barang pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. Sementara itu, pengertian kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabal yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Proses sewa-menyewa untuk sebagian tanah atau bangunan oleh pengguna barang, kuasa pengguna barang dimulai dengan pengajuan usul dari pengguna barang kepada pengelola barang untuk menyewakan sebagian tanah atau bangunan kepada pihak ketiga. Permohonan yang diajukan oleh pengguna barang tersebut tentunya diikuti dengan lampiran berkas yang berkaitan dengan keterangan alas benda yang akan disewakan tersebut. Hal tersebut meliputi a. Bukti kepemilikan, b. Gambar lokasi, luas yang akan disewakan, c. Nilai perolehan dan NJOP tanah atau bangunan, d. Data transaksi sebanding dan sejenis, e. Calon penyewa, f. Nilai sewa, g. Jangka waktu penyewaan. Atas permohonan yang diajukan pengguna barang kepada pihak pengelola barang tersebut, pihak pengelola barang melakukan tindakan penelitian atas barang yang akan disewakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diberikan dan kondisi nyata dari barang tersebut serta menaksir nilai sesungguhnya dari barang tersebut. Dari hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh pengelola barang terhadap barang yang akan disewakan tersebut, pengelola dapat memutuskan untuk menyetujui permohonan sewa tersebut ataupun tidak menyetujui permohonan yang diajukan pengguna barang. Jika pengelola barang tidak menyetujui permohonan sewa barang tersebut, pihak pengelola barang wajib memberitahukan alasan atas penolakan tersebut. Jika pihak pengelola barang, setelah melakukan penelitian dan verifikasi ternyata mengambil kesimpulan menyetujui permohonan sewa yang diajukan pengguna barang, pihak pengelola barang akan menerbitkan surat persetujuan sewa sebagian tanah atau bangunan oleh pengguna barang, kuasa pengguna barang. Surat keputusan persetujuan sewa barang yang dibuat oleh pihak pengelola barang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat a. Tanah atau bangunan yang disewakan, b. Nilai tanah atau bangunan, c. Pihak penyewa, d. Nilai sewa, e. Jangka waktu sewa. Untuk menindaklanjuti persetujuan sewa barang yang diterbitkan oleh pihak pengelola barang, pada tahap selanjutnya pengguna barang menerbitkan surat keputusan pelaksanaan sewa barang tersebut yang sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal a. Tanah atau bangunan yang akan disewakan, b. Besaran tarif sewa, c. Calon penyewa, d. Jangka waktu sewa. Setelah dibuatnya surat keputusan pelaksanaan sewa yang diterbitkan oleh pengguna barang tersebut, pihak penyewa diberitahukan untuk segera menyetorkan secara tunai dan lengkap seluruh biaya sewa sebagaimana telah ditetapkan dalam surat keputusan pelaksanaan sewa ke rekening kas umum negara serta menyerahkan bukti setor tersebut kepada pengguna barang. Pihak pengguna barang dan penyewa menyusun perjanjian sewa menyewa barang yang harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Setelah membaca dan memahami isi perjanjian tersebut, pihak pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pihak penyewa dapat menandatangani perjanjian sewa menyewa barang tersebut di atas materai. Setelah ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa antara pihak pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pihak penyewa, pihak pengguna barang wajib melaporkannya kepada pihak pengelola barang tentang telah dilakukannya penandatanganan perjanjian tersebut. Di samping itu, laporan tersebut juga dilampiri bukti setor dan perjanjian sewa menyewa. Jika hampir berakhirnya masa perjanjian sewa yang telah ditandatanganinya ternyata pihak penyewa hendak memperpanjang masa sewa, permohonan itu harus diajukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya perjanjian sewa menyewa barang milik negara tersebut berakhir. Hal itu disebabkan dibutuhkannya waktu untuk pengurusan administrasi serta untuk menghindari masa kekosongan dari pengelolaan barang tersebut yang tentu akan sangat merugikan, baik penyewa barang maupun pihak pengguna barang. Penyewaan barang milik negara selain tanah atau bangunan oleh pengguna barang. Pemerintah dalam upaya memanfaatkan barang milik negara dapat pula menyewakan barang milik negara, selain tanah atau bangunan yang dilakukan oleh pengguna barang kepada pihak penyewa barang.
Contohnya adalah ketika pemerintah menyewakan bulldozer ataupun bus pemerintah kepada pihak penyewa tentunya dengan membayar sewa kepada pemerintah. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses penyewaan barang milik negara, selain tanah atau bangunan, oleh pengguna barang dimulai dari tindakan pengguna barang untuk mengajukan usulan kepada pengelola barang tentang sewa atas barang milik negara tersebut. Permohonan ini tentu saja harus disertai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya mengenai kelayakan serta kemungkinan dilakukannya penyewaan barang milik negara, selain tanah atau bangunan dimaksud. Dalam permohonan usulan tersebut, juga dilampirkan pertimbangan mengenai identitas dan kapabilitas dari pihak calon penyewa, besarnya nilai sewa, dan juga jangka waktu penyewaan barang milik negara tersebut. Tahap selanjutnya, setelah adanya permohonan sewa barang milik negara, selain tanah atau bangunan yang telah diajukan oleh pihak pengguna barang beserta lampiran-lampirannya tersebut, pihak pengelola barang melakukan tindakan penelitian atas berkas-berkas permohonan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menguji tidak hanya kelengkapan berkas tersebut, tetapi juga menyangkut kelayakan dari berkas itu. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak pengelola barang terhadap berkas permohonan sewa barang milik negara, selain tanah atau bangunan, ternyata pihak pengelola barang berpendapat bahwa permohonan tersebut belum atau tidak bisa dikabulkan, pihak pengelola barang akan memberitahukannya kepada pihak pengguna barang. Sebaliknya, dalam hal pihak pengelola barang berkesimpulan bahwa terhadap permohonan yang diajukan pihak pengguna barang adalah layak untuk dikabulkan serta disetujui oleh pihak pengelola barang, pihak pengelola menerbitkan surat persetujuan yang di dalamnya paling tidak harus memuat hal-hal: a. barang milik negara yang disewakan, b. identitas calon penyewa, c. besarnya nilai sewa, d. ketetapan jangka waktu sewa yang disetujui. Segera setelah pengguna kuasa barang menerima surat keputusan yang diterbitkan oleh pengelola barang, kemudian membuat surat keputusan penetapan yang di dalamnya sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa barang milik negara, penyewa, dan jangka waktu penyewaan. Surat keputusan yang diterbitkan pengguna barang ini kemudian dijadikan dasar pembuatan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa tersebut tentu saja harus memuat secara perinci hak kewajiban para pihak, yakni pihak pengguna kuasa barang ataupun pihak penyewa barang. Paling lambat pada saat perjanjian ditandatangani, pihak penyewa barang harus sudah menyetorkan biaya sewa ke rekening kas umum negara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani tersebut. Jika pihak penyewa akan memperpanjang sewa barang milik negara tersebut, pihak penyewa pada 3 bulan sebelum berakhirnya masa sewa sudah mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada pengguna kuasa barang untuk kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Itulah materi topik ke-32 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.